Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa kiranya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kembali hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Galatia, pasal yang kedua ayat 20. Berbunyi demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, renungan kita hari ini saya beri judul Hidupku sepenuhnya milik Kristus. Hidupku sepenuhnya milik Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di Jepang ada cerita seekor anjing yang terkenal kesetiaannya terhadap majikannya. Anjing ini bernama Hachiko. Anjing ini dikenal oleh banyak orang sebagai anjing yang sangat setia, anjing yang sangat sayang dengan tuannya. Nama tuan dari anjing ini adalah Hideseburo. Hideseburo ini memiliki banyak anjing dan dia dikenal sebagai orang pecinta anjing. Sehingga anjing-anjing yang dimiliki selalu dirawat dengan baik, ya, diberikan kasih sayang yang super hebat. Salah satu anjing yang menjadi kesayangannya itulah Hachiko. Hachiko dirawat sangat penuh kasih sayang, tidak pernah kekurangan makan, selalu mendapatkan perawatan yang terbaik. Sehingga anjing ini, Hachiko ini merasa sayang dengan tuannya. Untuk membalas kebaikan tuannya, membalas kasih sayang tuannya, Hachiko harus setia menuruti semua yang diinginkan tuannya. Kemana saja tuannya pergi, Hachiko selalu mengikuti. Ya, apa saja yang diperintahkan dari tuannya, Hachiko selalu menuruti. Bahkan ketika tuannya pergi kerja, dia ikut mengantarkannya ke stasiun. Ya, di saat tuannya pulang dari kerja, dia sudah menunggu di stasiun. Terus hari-hari yang dilalui Hachiko ini, dia lakukan hanya untuk tuannya. Ya, kemana tuannya pergi, kemana tuannya ada, di situ Hachiko selalu ada. Dan memang hidup Hachiko hanya untuk tuannya. Ya. Setiap pagi dia selalu mengantarkan tuannya berangkat kerja sampai di stasiun kereta api. Bahkan dia rela menunggu tuannya di stasiun kereta api ketika tuannya pulang. Terus menerus Hachiko ini melakukan hal seperti itu. Jadi tuannya begitu sayang. Sampai suatu ketika tuannya meninggal dunia. Hideseburo. Ya. Hachiko sangat sedih karena kehilangan tuannya. Sekalipun tuannya sudah meninggal, tapi Hachiko merasa bahwa tuannya masih hidup. Sehingga setiap pagi Hachiko ini selalu pergi ke stasiun
dia berpikir bahwa tuannya ada di sana. Bahkan dia menunggu seharian di stasiun kereta api itu, menunggu kedatangan tuannya. Dia berharap tuannya kembali. Bahkan Hachiko tidak mau pulang. Dibawa orang pulang ke rumah, Hachiko kembali lagi ke stasiun di mana dia biasa mengantar dan menjemput tuannya. Hachiko ini begitu sayang dengan tuannya. Dia merasa bahwa hidupnya tanpa tuannya sepi. Sepanjang hari Hachiko ini terus-menerus menunggu di stasiun, menanti kedatangan tuannya. Begitu sayangnya, begitu dekatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dari kisah ini saya melihat kesetiaan yang luar biasa yang dimiliki Hachiko terhadap tuannya. Dia betul-betul menganggap bahwa tuannya itu segala-galanya. Dia betul-betul menganggap bahwa tuannya itu adalah sepenuhnya yang menjadi kepunyaannya. Bagi Hachiko, hidupnya adalah milik tuannya. Apa saja yang diperintahkan tuannya, Hachiko lakukan. Apa saja yang diperbuat tuannya, Hachiko selalu menurutinya. Bagi Hachiko, hidupnya sepenuhnya adalah milik tuannya. Sehingga ketika tuannya pun tidak ada, Hachiko terus menunggu, berharap menanti kedatangan tuannya. Begitu luar biasanya, Hachiko ini memiliki satu kehidupan di mana hidup yang dimiliki itu sepenuhnya adalah milik tuannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita sebagai orang percaya, Tuhan rindu kita memiliki kehidupan. Ya, bagaimana kita merasa bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, harus berdasarkan keinginan Tuhan. Kalau kita merasa bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, kita harus menunjukkan sikap hidup, perbuatan hidup kita yang betul-betul menjadi keinginan Tuhan. Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Menunjukkan kesetiaannya, menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan yang adalah pemilik hidup kita. Mengapa dikatakan Tuhan adalah sepenuhnya pemilik hidup kita? Karena Dia sudah membeli kita dengan darah yang mahal. Karena Dia sudah menebus hidup kita dengan darah yang mahal. Jadi tidak ada sedikit pun kita punya hak untuk berkuasa atas hidup kita sendiri. Hidup kita adalah milik Tuhan. Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus menyadari bahwa kehidupan yang dia miliki ketika dia bertobat, dia sadar ternyata hidupku adalah milik Tuhan. Yesus sudah mati di kayu salib menebus hanya untuk membeli hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hidup kita sepenuhnya adalah milik Kristus. Jadi kita tidak boleh hidup suka-suka kita. Tidak boleh kita hidup seenak kita. Kita mesti belajar hidup menuruti, mentaati, tunduk kepada Sang Pemilik hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Mari Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar untuk selalu berbuat, bertindak, berkata-kata, berpikir sesuai dengan keinginan Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui renungan kita kali ini, Bapak Saudara, kita diajar, jadilah orang-orang yang betul-betul melakukan apa yang diinginkan Tuannya, yaitu Yesus Kristus. Kita sepenuhnya adalah milik Yesus. Sepenuhnya kita adalah milik Tuhan. Jadi jangan pergunakan hidup kita suka-suka kita. Jangan gunakan hidup kita sesuai dengan keinginan kita. Tapi lakukanlah sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena hidup kita
sepenuhnya milik Tuhan. Kiranya melalui renungan firman ini kita diberkati Tuhan, diingatkan Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.